Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureliana Uragladista dari kelas 11 BDIG 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang scroll, klik, beli, psikologi konsumen digital. Pemasaran atau yang bisa disebut dengan marketing merupakan aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan barang maupun jasa kepada masyarakat. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah marketing mix 4P dan juga 7P. Yang pertama, yaitu adalah produk. Produk merupakan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang kedua, yaitu adalah price. Price merupakan kunci dari biaya yang harus dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah place. Place merupakan tempat yang akan menyalurkan kedistribusian barang maupun jasa yang akan kalian temui. Yang berikutnya adalah promosi. Promotion merupakan informasi, bujukan, ataupun mengingatkan konsumen tentang produk atau jasa perusahaan. Yang berikutnya adalah people. People merupakan manusia, orang yang mencakup seluruh keterlibatan dalam sebuah marketing mix. Yang berikutnya adalah proses. Proses merupakan proses dalam melakukan semua kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah physical evidence atau yang disebut dengan bukti fisik, yaitu merupakan kegiatan atau segala sesuatu yang dapat dilihat dan juga dirasakan oleh konsumen. Yang berikutnya kita masuk ke karakteristik, yaitu bisnis online dan juga bisnis offline. Untuk bisnis online sendiri, yaitu kegiatan ekonomi yang melibatkan penggunaan teknologi digital yang mendukung pengelolaan dan menjalankan operasional bisnis menggunakan digital. Yang kedua adalah bisnis offline. Bisnis offline merupakan jenis usaha yang menjalankan operasinya tanpa menggunakan internet sebagai operasional utamanya. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari bisnis online dan juga bisnis offline. Yang pertama yaitu bisnis online. Bisnis online merupakan bisnis yang berbasis secara online. Yang kedua yaitu fleksibilitas lokasi, yang merupakan bisnis yang tidak membutuhkan terlalu banyak tempat. Yang berikutnya adalah memiliki jangkauan yang luas. Jangkauan yang luas hanya tidak untuk di kota ini saja, tetapi bisa juga di luar kota ataupun luar negeri sekalipun. Yang berikutnya adalah efisiensi biaya, yaitu memaksimalkan hasil dari rupiah tersebut. Yang berikutnya adalah interaktivitas tinggi, yaitu penggunaan yang berpartisipan. Dan yang terakhir adalah kemudahan pengaksesan data. Yang berikutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri bisnis offline. Yang pertama adalah lokasi fisik, yaitu kita akan bertemu langsung kepada konsumen. Yang kedua adalah interaksi langsung. Ketika kita berinteraksi langsung, kita akan bertemu dengan konsumen kita, atau kita sebagai produsen atau sebagai penjual, kita akan bertemu langsung dengan konsumen kita. Yang ketiga adalah tidak bergantung kepada internet, karena kita di bisnis online itu kita akan membutuhkan yang pertama itu adalah internet, tetapi untuk bisnis offline sendiri tidak terlalu membutuhkan internet. Yang berikutnya adalah pengalaman konsumen yang nyata. Kita bisa melihat langsung respon konsumen terhadap produk maupun jasa kita. Yang berikutnya yaitu jam operasional yang terbatas. Bagaimana? Kalian sudah paham belum tentang perbedaan bisnis digital dan juga bisnis offline? Oke, sekarang kita akan masuk kepada keunggulan bisnis online. Untuk yang pertama, untuk penjual sendiri, yaitu kelebihannya adalah jangkauan pasar yang lebih luas. Yang kedua, biaya operasional yang lebih rendah, sehingga apabila kita melakukan bisnis offline, kita tidak akan perlu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas waktu, yang kita bisa di mana saja melakukannya. Yuk kita masuk kepada konsumen. Yang pertama yaitu kemudahan berbelanja. Jadi sebagai konsumen kita bisa berbelanja di mana saja, kapan saja, dan pada waktu apa saja. Yang kedua yaitu umpan balik lebih cepat, atau konsumen bisa membeli tanggapan kita dengan cepat. Yang berikutnya adalah pilihan pembayaran yang beragam. Dikarenakan kita apabila melakukan bisnis online, kita bisa melakukan pembayaran menggunakan ShopeePay, COD maupun Kris. Yang berikutnya adalah harga lebih terjangkau. Karena apabila kita menggunakan bisnis online, kita bisa menggunakan diskon-diskon yang berada di aplikasi tersebut. Untuk produsen sendiri, yang pertama adalah jangkauan yang lebih luas. Yang kedua adalah umpan balik lebih cepat. Kita dapat mendapatkan informasi maupun tanggapan yang lebih cepat. Yang ketiga adalah biaya operasional yang cukup rendah.
Sekarang kita akan masuk kepada kekurangan bisnis online. Yang pertama sendiri adalah bekerja dengan mengandalkan internet. Apabila tidak ada internet, mungkin kita bisa kebingungan. Yang kedua adalah maraknya kasus penipuan. Karena kita tidak bertemu langsung kepada produsen maupun konsumen kita akan bingung apabila mereka tidak memberikan barang yang sesuai. Yang berikutnya adalah biaya pengiriman. Dikarenakan kita menggunakan bisnis online, pastinya kita akan membutuhkan biaya untuk transportasinya maupun penerimaan barang tersebut. Yang berikutnya adalah pengiriman yang lama atau kita tidak tahu, kadang itu pengiriman bisa lebih cepat maupun lebih lambat. Berikutnya adalah persaingan pasar yang lebih ketat. Dikarenakan kita tidak hanya di daerah kita saja maupun berada di daerah lain juga penjualan yang sama. Yang berikutnya yaitu adalah sulit menarik konsumen. Yang berikutnya juga barang bisa rusak saat berada di ekspedisi karena kita tidak tahu di sana itu entah barangnya dijaga dengan baik ataupun tidak. Yang terakhir adalah ketidaksesuaian barang. Karena kita tidak bertemu langsung, maka kita kurang bisa tahu tentang barang itu bagaimana. Sekarang kita masuk ke macam-macam bisnis online. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce merupakan penjualan produk fisik melalui platform online seperti berjualan pakaian, barang elektronik, maupun lain-lain. Yang berikutnya adalah marketplace. Marketplace menghubungkan banyak penjual dan juga pembeli. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Yang berikutnya adalah dropshipping. Penjualan tidak menyimpan barang, akan tetapi barang akan disampaikan langsung dari produsen ke konsumen. Yang berikutnya adalah affiliate marketing. Affiliate marketing merupakan promosi produk orang lain melalui tautan atau apabila kita dapat menarik orang lain untuk bergabung kepada tautan kita, maka affiliate tersebut akan mendapatkan komisi. Yang terakhir, kita akan masuk ke dalam aktivitas pemasaran digital, yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan aplikasi Instagram marketing karena aplikasi tersebut sangat berpengaruh besar kepada kita. Yang kedua adalah email marketing. Email marketing merupakan channel digital marketing yang berhubungan baik dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu Facebook. Facebook merupakan media sosial yang paling banyak dikunjungi pada saat ini. Yang berikutnya adalah Twitter. Twitter memiliki iklan yang sama dengan format website. Dan yang terakhir adalah YouTube. Karena apa? YouTube sekarang sangat sering dikunjungi oleh banyak orang. Dari penjelasan saya, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Atau kalian masih bingung atau dengan sesuatu yang saya jelaskan? Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.